Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda untuk program Rebuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Memang kota Surabaya adalah milik kita bersama. Itu artinya ketika kita memiliki mungkin beragam pertanyaan berkaitan dengan kota Surabaya, kebijakan baru, implementasinya seperti apa. Nah, di sini adalah rumah Anda untuk bisa mendapatkan jawabannya. Di hari ini saya tengah bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Beliau adalah Bapak Johari Mustaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Eli. Wah, selamat siang Bapak. Tema yang diberikan oleh produser untuk hari ini adalah libur sekolah Ramadan harus bermanfaat. Ini rasanya memang seperti dapat angin segar ya. Atau bahkan mungkin kalau zaman kita bakal mengulang tuh dulu yang sempat libur selama full 1 bulan sepanjang Ramadan. Cuman ya itu tadi namanya sebuah wacana baru, kebijakan yang akan dilakukan tentunya ada banyak tanggapan yang muncul. Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran dulu. Awal mula ini kenapa Pak bisa dimunculkan kembali wacana ini, Pak Johari? Apa mungkin? Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa Garuda TV dan Mbak Eli dan semuanya. Jadi yang pertama adalah kita memahami bahwa bulan Ramadan itu peningkatannya adalah untuk ibadah, khususnya bagi kaum muslimin. Tetapi kita itu juga tidak boleh lupa bahwa sesungguhnya proses pembelajaran juga adalah ibadah dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga rencana pemerintah yang baik itu sebenarnya untuk lebih banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu agama, tetapi harus disertai dengan bagaimana karakter daripada siswa-siswa yang ada di negara Indonesia ini, khususnya di kota Surabaya. Jangan sampai ketika diliburkan, yang ada bukan malah mempelajari agama, apalagi malah atau juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tapi malah main gadget atau bahkan jalan-jalan hura-hura dan sebagainya. Dalam sebuah kaidah yang mungkin sudah disampaikan juga oleh salah satu ahli fikih di dunia itu, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, banyak juga menjadi referensi di pondok-pondok pesantren, disampaikan bahwa barang siapa yang dia tidak disibukkan oleh hal-hal yang baik, maka dia akan disibukkan oleh hal-hal yang buruk. Oleh karenanya, proses belajar mengajar yang sudah baik ini, kalau misalkan tidak ada panduan dalam melakukan liburan siswa-siswa sekolah itu, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan hal yang diinginkan oleh pemerintah supaya siswa menjadi pembelajar dalam ilmu agama, tapi malah lebih banyak hura-hura dan bermain-main di luar sana. Respon dari Komisi D, Bapak, ketika ada wacana tentang libur sekolah selama Ramadan ini seperti apa Komisi D DPRD Kota Surabaya? Baik, ya kita proporsional saja. Artinya itu bisa baik, bisa juga bisa berdampak kurang baik. Ya, pemerintah diharapkan memiliki petunjuk teknis, tidak hanya membuat sebuah kebijakan, tapi juga ada panduan. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dalam alinea keempat, sebelum menyebutkan tentang Pancasila, ada 4 tujuan pembangunan nasional. Dan yang disebutkan salah satu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam pasal 31 ayat 3, ini adalah salah satu produk amandemen Undang-Undang Dasar Pasca Reformasi, menyampaikan tentang bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan juga serta akhlak yang mulia. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya di situ apa? Adanya sebuah sistem. Sistem ada apa? Adalah sebuah ekosistem. Ekosistem pendidikan yang baik. Kalau misalkan ada melakukan libur, maka ada ekosistem libur yang baik untuk siswa selama bulan Ramadan. Ekosistem itu harus ada petunjuk teknis daripada pemerintah pusat untuk dilaksanakan di provinsi maupun di kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Berarti catatan dari Komisi D ketika mengiyakan begitu untuk program itu tadi, wacana libur sepanjang Ramadan, juknisnya harus jelas begitu ya. Seperti apakah nantinya kegiatan anak-anak sepanjang Ramadan itu tadi begitu ya. Tapi kalau kita coba tarik Pak dengan kondisi yang ada di Kota Surabaya, Pak Johari, menurut Bapak kita lebih ke porsi yang mana sih? Artinya apakah anak-anak
kita, peserta didik kita ini lebih siap diberikan full libur selama Ramadan atau justru sebaliknya kita tetap dengan kondisi ini, Pak Johari? Jadi kalau kota besar metropolitan seperti kota Surabaya ini justru di sini membutuhkan sekali petunjuk teknis yang lebih detail. Kenapa begitu, Karena Pak? apa? Karena mereka sangat akrab dengan gadget, akrab dengan teknologi. Kalau seandainya tidak ada kegiatan aktivitas kegiatan belajar mengajar selama bulan Ramadan, yang ada adalah mereka akan berhubungan dengan gadget, berhubungan dengan information teknologi. Betul. Kalau tidak diatur, mereka bisa membuka situs apa saja, yang awalnya niatan baik pemerintah itu ternyata tidak bisa diimplementasikan. Karena apa? Belum kesiapan petunjuk teknis yang ada di tingkat bawah di kota Surabaya ini, seperti itu. Berarti kalau bulan Ramadan ini kan tinggal beberapa bulan lagi, begitu ya. Awal Maret kita sudah masuk Ramadan. Betul. Ada kemungkinan ini tidak diaplikasikannya pada Ramadan tahun ini atau bagaimana, Pak? Ya, wacana ini. Sebaiknya memang perlu ada pengkajian dari Kementerian Agama, dari Kementerian Pendidikan, termasuk juga bagi siswa-siswa yang mungkin beragama bukan Muslim, karena kan Indonesia negara yang majemuk, pluralitas, kita menghargai sebuah pluralitas. Bahkan dalam Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 di sana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 itu bahwa di situ pendidikan harus mengakomodir masalah tidak diskriminatif. Artinya apa? Dipikirkan juga bagaimana yang beragama bukan beragama Muslim. Betul. Ya. Itu harus dipikirkan juga selama sebulan. Apakah mereka juga mengkaji agamanya masing-masing atau seperti apa? Jadi tidak sesederhana liburkan begitu. Setelah itu ya kalau siswanya sih tepuk tangan aja senang gitu kan. Oh liburan malah seperti itu. Kalau orang tuanya belum tentu senang, orang tuanya belum tentu senang, malah kita juga menjadi resah gitu kan. Menjadi resah nanti kalau misalkan anaknya di rumah terus gitu kan. Betul. Mungkin mereka tuh orang tua sibuk kerja. Betul sekali ya. Jadi harapan kami adalah betul-betul dipersiapkan, misalkan dibuat klasifikasi kota, kabupaten, mungkin ada yang kota besar, ada yang setengah besar, ataupun mungkin kota kecil, itu mungkin berbeda-beda. Kota besar mungkin juga dipersiapkan program-program dari sekolahnya, misalkan program Pondok Ramadan, atau mungkin kerjasama dengan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia, gitu kan, atau mungkin lembaga-lembaga lainnya bisa menyiapkan kurikulum selama bulan Ramadan itu, seperti itu. Berarti butuh kajian yang lebih panjang lagi untuk bisa memutuskan apakah nantinya di bulan Ramadan siswa-siswa kita bisa libur begitu ya. Bapak sebenarnya kan andai pilihannya adalah benar-benar libur. Itu artinya liburnya itu benar-benar full libur atau bagaimana sih Pak? Wacana dari pusat yang sudah mulai menggema sampai dengan kota Surabaya, Pak Johari? Ya. Pertama perlu dipahami bahwa hakikat bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Jangan sampai esensi Ramadan sebagai bulan pendidikan itu justru hilang ketika adanya liburan yang terlalu panjang. Sehingga diharapkan bahwa ketika ada wacana betul-betul ditetapkan oleh pemerintah sebagai bulan liburan Ramadan itu, maka di situ perlu ada sebuah penyiapan SDM yang bisa melakukan pendampingan kepada siswa-siswa selama libur di bulan Ramadan itu. Tidak hanya buat kurikulum saja, tidak hanya membuat petunjuk teknis saja, tetapi juga menyiapkan SDM pendamping kepada siswa-siswa. Misalkan 1 SDM pendamping untuk 32 siswa, misalkan seperti itu. Nah itu akan menjadi tepat. Liburan itu akan menjadi betul-betul arah pada hal yang baik. Sehingga pendamping itu bisa mengenalkan lebih dalam tentang ilmu-ilmu agama kepada siswa-siswa yang saat ini sedang menempuh sekolah di pendidikan. Baik, nanti kita akan lanjut kembali Bapak, masih ada beberapa segmen lagi untuk bisa menuntaskan perbincangan kita di hari ini. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Indonesia
Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Baiklah, semua wacana yang tujuannya adalah untuk kebaikan boleh kita bahas bersama. Tapi sedikit kita flashback, kita melakukan evaluasi tentunya juga harus dilakukan ya Bapak ya. Selama ini siswa-siswi, anak-anak peserta didik kalau masuk di bulan Ramadan kan mereka tetap berkegiatan dan ada beberapa kegiatan yang memang fokus pada kegiatan keagamaan. Dengan porsi seperti itu apa Pak evaluasi yang Pak Johari bisa sampaikan? Mungkin apakah dirasa ini memang masih kurang bisa menyambut datanya bulan suci Ramadan agar bisa lebih fokus pada kegiatan keagamaan, Pak Johari? Sebenarnya sebelum ada pengkajian khusus dan lebih mendalam, mungkin lebih bisa diberikan sebuah penyempurnaan program-program kurikulum yang ada di sekolah itu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan dipahamkan kepada para siswa, para guru yang ada di sekolah bahwa sebenarnya tidak ada pemisahan antara kita belajar ilmu agama dengan juga belajar ilmu-ilmu sains, teknologi, bahasa, dan sebagainya. Semua adalah dalam rangka untuk ibadah. Hanya mungkin bisa lebih ditingkatkan proporsi. Masalah buku-buku agama, misalnya diberikan sirah Nabi, sejarah Nabi, kemudian juga para sahabat Nabi, kemudian juga hadis-hadis Riyadhus Shalihin tentang akhlak yang baik di dalam masa bulan Ramadan, sehingga ada sebuah korelasi positif antara maksud pemerintah untuk meningkatkan pemahaman akhlak dan juga karakter dalam rangka untuk bisa mencerdaskan para siswa, baik itu dari sisi akhlak maupun dari sisi keilmuan, sehingga seimbang antara ilmu dan pendidikan, serta ilmu agama, sains dan teknologi, literasi dan numerasi, itu adalah bagian-bagian penting yang harus ditingkatkan di siswa-siswa yang ada di Indonesia ini. Nah, sehingga yang mungkin dalam waktu dekat kami menyarankan lebih baik kepada penyempurnaan saja di sekolah-sekolah yang ada dengan memperbanyak pelajaran-pelajaran tentang agama selama bulan Ramadan. Porsinya berarti diperbanyak seperti itu. Dengan jamnya tetap saja, jadi tidak ada perubahan jam, misalkan berangkat jam 8, pulang jam 3 sore misalkan, ya sudah jamnya tetap seperti itu, tidak ada perubahan, hanya nanti diinsertkan nilai-nilai kurikulum masalah keagamaan, Ramadan dan sebagainya.
termasuk juga bagaimana implementasi, ya. Jadi setelah diberikan ilmu-ilmu itu, bagaimana implementasinya setelah pulang sekolah. Misalkan ada kegiatan traweh gitu kan, kemudian ada kegiatan tadarus ngaji bersama, kemudian ada kegiatan infak, sedekah bulan Ramadan, itu juga bisa dilakukan evaluasi di sekolahnya. Mungkin saya kira dalam waktu dekat saran kami sebaiknya ingin seperti itu. Tetapi tentunya kita mengikuti kebijakan pemerintah. Pusat begitu ya. Pemerintah pusat kita tetap mengikuti, dengan catatan ada petunjuk teknis dan juga SDM pendamping untuk siswa-siswa yang memang akan libur selama bulan Ramadan. Pak, bicara soal SDM yang mendampingi, Ya. saya jadi ingin tahu tentunya kapasitas di setiap wilayah Ya, atau ya. mungkin kota Surabaya tentunya Ya, itu ya. tidak sama begitu. Ya, Kah? ya. Siapkah nantinya dengan perubahan itu, Pak? Ketika Bapak tadi mewacanakan bisalah porsinya ditambah, tapi Ya. SDM kita siap nggak dengan tantangan Oke. itu? Oke, baik. Jawa Timur itu terkenal dengan pesantrennya cukup melimpah dan banyak. Oke. Nah, justru yang namanya ilmu itu kan perlu diamalkan. Baik. Nah, saat inilah santri-santri lulusan pesantren itu Ya. bisa di on the job training kan, bisa dimagangkan di sekolah-sekolah yang mungkin dari sisi nilai-nilai agamanya masih terbatas. Nah, sehingga ada timbal balik yang positif antara pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur lah. Katakan kita berbicara Surabaya ya. Baik. Di Jawa Timur itu kan cukup banyak, ada misalnya pesantren besar seperti Tebu Ireng, Tambak Beras, Genggong, Sidogiri, dan banyak sekali. Gontor dan sebagainya. Itu adalah santri-santri yang tercetak dan bahkan bisa banyak yang menjadi pemimpin negara NKRI ini. Nah, mereka itu walaupun masih santri, dimagangkan di sekolah-sekolah untuk mengajarkan keilmuan tentang agama kepada siswa-siswa yang saat ini mengenyam di sekolah negeri atau sekolah swasta yang di kurikulum agamanya sangat terbatas seperti itu. Sehingga yang pesantren punya diuntungkan dengan memagangkan anak-anak didiknya, kemudian sekolah ataupun nanti lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi, mendapatkan SDM untuk mendampingi. Sehingga di situ ada simbiosis mutualisme. Makanya sistem pendidikan itu sebuah ekosistem. Bukan hanya sekedar ini dan itu, tapi ada sebuah ekosistem antara yang belajar, mengajar, diajar, kurikulum, dan sebagainya. Sehingga ada sebuah Terbayang simbiosis ya, mutualisme. kalau itu benar-benar bisa Betul. terlaksana. Berarti ini Betul, PR-nya, betul. bola besarnya tinggal pada mengatur kebijakannya begitu ya. Betul sekali Mbak Eli, betul. Tinggal kebijakannya Betul. seperti apa, Yap. membuat aturannya agar ya itu tadi ide-ide dari Betul, Pak betul, Johari betul, khususnya yang betul. sangat luar biasa ini Betul. bisa diimplementasikan di kota Insya Allah, Surabaya. betul, betul. Baik. Pak, kembali pada wacana libur sepanjang Ramadan tadi. Yap. Beberapa kontroversi yang muncul tuh lebih pada kesiapan kalender akademik. Nah, ya. Itu kan kadang juga harus disinkronkan juga. Ya. Sudah mepet Betul. pelaksanaan di semester 2, jadi rasanya kalau itu benar-benar dilaksanakan akan berat juga Yap. dari sisi penyelesaian akademiknya, Yap. Pak Johari. Betul, itu salah satu yang jangankan adanya libur bulan Ramadan, tidak ada pun saat ini banyak sekali libur di semester genap Long ini. weekend Gitu. long weekend banyak ini sekali. ya, betul. Januari aja berapa banyak tanggal merahnya, belum lagi cuti bersamanya dan sebagainya begitu. Apalagi ditambah dengan libur bulan Ramadan ini. Sehingga memang perlu dipertimbangkan betul persiapannya, sehingga jangan sampai juga kurikulum yang sudah disusun oleh pemerintah menjadi tidak tercapai karena banyaknya waktu libur selama semester genap ini. Itu pun jadi sebuah pertimbangan. Sehingga tanpa melihat ada yang pro ataupun kontra, kita melihat lebih kepada output anak didik kita di semester genap ini, di semester yang saat ini sedang kita persiapkan, dan juga di tengah adanya transisi antara kurikulum merdeka dengan deep learning, begitu kan. Dan juga dalam deep learning, misalkan Pak Menteri Pendidikan juga menyampaikan bagaimana siswa diajarkan tentang keunikan siswa dengan model mindful learning, gitu kan. Juga bagaimana siswa diajarkan tentang bagaimana mengapa dia melakukan A dan melakukan B dengan meaningful learning. Ada juga joyful learning, gitu kan, dengan bagaimana siswa itu menikmati setiap proses belajar mengajar di sekolah itu. Nah, itu di dalam masa transisi ini begitu banyak harus dikerjakan, sehingga menurut kami perlu ada pentahapan-pentahapan di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di pemerintah kota maupun di kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Persiapan apa Pak Johari yang harusnya dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya andai ini benar-benar harus dilakukan pada Ramadan tahun ini, Pak? Terkait dengan kurikulum ya. Betul. Ya, pertama perlunya ada
pembekalan khusus kepada guru-guru yang ada di sekolah. Betul. Terkait dengan bagaimana meringkas suatu pembelajaran itu menjadi inti-intinya bisa diberikan kepada siswa. Dengan cara apa? Siswa diperbanyak untuk melakukan literasi di rumahnya, literasi di internet. Sehingga sebenarnya, kaidah tadi yang saya sampaikan di awal, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi disampaikan bahwa kalau manusia itu tidak disibukkan dengan yang baik, maka dia akan disibukkan dengan yang buruk. Sama juga, kita tidak bisa membentung sebuah teknologi informasi, kita tidak bisa membendung sebuah IT dan sebagainya, tapi kita bisa mengalihkan IT menjadi optimal dalam fungsi-fungsi yang baik. Termasuk juga di situ disiapkan bahwa bagaimana siswa itu diajari untuk bisa mencari literasi dan mengambil intisari dari pelajaran-pelajaran yang ada. Sehingga harusnya 6 bulan dilaksanakan pembelajaran, maka dalam 4 bulan pun siswa bisa mengejar ketertinggalan daripada kurikulum yang harus dikejar oleh siswa-siswa tersebut. Semoga baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali Pak Johari. Kita jadi sebentar ya, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, masih untuk program Rembuk Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Indonesia, kita punya cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Dan ceria dalam harmoni menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, aku juga mau perform dong. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari,
Baik, terima kasih pemirsa Garuda TV Anda yang masih bersama dengan kami untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Masih bersama dengan anggota DPRD Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ada Bapak Johari Mustaman yang pasti bersama dengan kita. Bapak kembali, ini saya sempat membaca beberapa referensi begitu ya. Wali Kota Surabaya ini sempat mengusulkan siswa mondok di pesantren. Pendapat Bapak bagaimana? Pertama, jika memang cukup jumlah pesantren dibanding dengan jumlah kebutuhan siswa yang untuk mondok tadi, itu saya kira cukup bagus ya memperlihatkan siswa-siswa yang biasanya itu di rumah serba ada, mungkin nyuci juga dicucikan pembantu atau mungkin dilondrikan gitu kan. Tiba-tiba hidup dalam sebuah suasana pesantren yang serba mandiri. Itu juga sebenarnya cukup bagus. Tetapi perlu dilihat secara jumlah yang ada untuk menampung siswa-siswa yang ada di Surabaya. Kemarin kita hitung, waktu kita menghitung siswa yang mendapatkan MBG di Kota Surabaya, SD dan SMP saja itu bisa mencapai 356.000 siswa. Bisa dibayangkan 356.000 itu akan diarahkan ke mana? Ke pondok mana seperti itu. Nah, maksud dari Pak Wali Kota saya kira saya setuju juga, tetapi catatannya adalah perlu dihitung jumlah pesantren yang bisa menampung siswa-siswa yang ada di Kota Surabaya ini. Tetapi kalau saya lebih mengusulkan, bisa dikolaborasikan tadi antara pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, begitu banyak, karena Jawa Timur terkenal dengan provinsi yang penuh dengan pesantren, itu bisa dimagangkan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya. Kerjasama dengan salah satu pondok pesantren misalkan, ditugaskan, misalkan di sekolah SMP Negeri 1 sampai SMP 63 misalkan, dibutuhkan sekian jumlah santri. Nah, sekaligus juga tadi mendapatkan magang daripada pesantrennya, diberikan sertifikat oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan sangat baik. Saya sih sangat optimis ya, apapun yang nantinya akan menjadi keputusan pusat, ini artinya dari penjelasan Bapak, Surabaya siap ya, mau libur sebulan tentunya akan diisi dengan beragam kegiatan tadi, atau tentunya tidak pun itu sudah ada plan tersendiri yang dipersiapkan begitu. Mengawal ini semua seperti apa Pak? Memastikan anak didik kita itu bisa mendapatkan porsi yang tepat dengan tujuan program dari pusat ini, Pak Johari. Terima kasih. Jadi yang pertama kami Komisi D, yang juga salah satunya adalah terkait dengan pemerhati dan pemantauan pendidikan, penerapan pendidikan di Kota Surabaya, akan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, kemudian kita akan melakukan pemetaan berdasarkan jumlah sekolah, jumlah siswa, kemudian juga potensi siswa. Nah, sehingga bagaimana antara jumlah potensi siswa itu bisa terlingkupi dengan petunjuk teknis nanti yang ada di pemerintah Kota Surabaya ini. Nah, sehingga oleh karenanya kami merasa optimisnya adalah karena di Kota Surabaya ini akses untuk mendapatkan informasi ke pusat, akses untuk bisa mendistribusikan informasi kepada orang tua maupun kepada siswa itu akan begitu cepat, sehingga akan lebih mudah, walaupun nanti kebijakan pemerintah tetap akan meliburkan siswa selama bulan Ramadan ini. Sehingga oleh karenanya kita di Komisi D dengan Dinas Pendidikan akan melakukan hearing, RDP, rapat dengar pendapat, bagaimana persiapan terbaik bagi siswa selama liburan Ramadan, ataupun nanti sekolah menyelenggarakan apa selama bulan Ramadan itu, sehingga akan ada kolaborasi positif antara DPRD Kota, Komisi D, kemudian juga Dinas Pendidikan, kemudian juga sekolah-sekolah, kemudian orang tua di rumah dan siswanya itu sendiri untuk bisa mewujudkan bersama kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dari pusat. Oke, Bapak lebih fokus pada anak didik kita yang non-Muslim. Adakah sudah sebuah komunikasi yang intensif Pak dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan kesiapan ini semua? Ya, tentunya kan ini di pemerintah pusat belum ada petunjuk teknis maupun arahan, sehingga kita belum membicarakan dengan Dinas Pendidikan. Tetapi tidak untuk kemungkinan kita akan agendakan dalam beberapa pekan ke depan untuk melakukan diskusi terkait dengan wacana ini, sehingga ketika tiba-tiba kebijakannya mengatakan itu libur, kita tetap sudah siap dan menyiapkan, sehingga kita tidak kaget dengan kebijakan pemerintah
yang sudah diwacanakan tersebut. Bapak, sebenarnya kalau kita kembali pada tujuan baik itu, apa sih goal yang tengah ingin dicapai Pak? Artinya jenengan mungkin tidak hanya sebatas anggota dewan, tapi sebenarnya kalau bicara pendidikan juga cukup banyak begitu pengalaman Bapak, bahkan lebih pada seorang ustadz juga begitu ya. Apa sih sebenarnya goal yang harusnya bisa didapatkan dengan wacana semua ini? Ya, pertama kita hargai niat pemerintah. Karena kan kalau dalam Muslim itu innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu niat baik pemerintah ini saya yakin akan bisa disambut positif dan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan takdir terbaik dalam melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ayat yang disampaikan tentang bulan Ramadan, la'allakum tatakun. La'allakum tatakun itu artinya bermakna akhlak mulia. Takwa itu kan kaitannya dengan akhlak mulia. Ini disampaikan juga dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 tadi. Sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan antara output yang dimaksud pemerintah dalam hal ini untuk memperdalam siswa dalam bulan Ramadan ini dengan output yang ada dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kami yakin pemerintah bermaksud untuk supaya siswa dibekali dengan ilmu agama yang cukup, ditambah ilmu agama yang baik selama bulan Ramadan ini, sehingga esensi Ramadan sebagai bulan pendidikan itu tetap ada dan bisa terlaksana khususnya di kota Surabaya ini. Bapak, peran keluarga ini tentunya nggak akan bisa lepas bahkan dengan wacana yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat ini. Apa Pak yang pesan yang bisa disampaikan? Peran porsi keluarga yang harusnya tetap bisa dominan di sana, begitu ya Pak Johari? Seperti apa? Betul. Jadi yang pertama, sebagai seorang ayah, ayah adalah tauladan bagi seluruh anggota keluarga. Baik. Ketika ketauladan ayah ini baik, maka ini akan mempermudah, termasuk program libur selama bulan Ramadan akan lebih mudah. Ya, karena nanti anaknya diajak tarawih, terus sholat malam bersama di rumahnya, tadarus bersama, buka puasa bersama, mungkin juga ngundang anak yatim, berdoa bersama dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor ibu. Ini juga penting, faktor ibu itu. Bahkan dalam sebuah kaidah itu dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama daripada anak-anak. Barang siapa yang mempersiapkan ibunya yang baik, maka dia sesungguhnya sedang mempersiapkan negara yang kuat, kota yang kuat seperti kota Surabaya ini. Sehingga peran bapak dan ibu menjadi sangat penting. Apalagi libur sebulan bulan Ramadan itu, faktor keluarga menjadi faktor yang utama dalam melakukan monitoring terhadap anak didik yang ada di kota Surabaya. Karena tentunya kita nggak akan bisa lepas begitu ya. Beberapa pendapat yang sudah mulai bermunculan. Wah, mungkin kalau untuk orang tuanya yang banyak waktu di rumah, tentunya akan lebih mudah begitu kan melakukan controlling ketika anak-anak mereka libur. Tapi bagaimana dengan mereka yang semua keduanya sibuk harus mencari nafkah begitu. Terus kalau anak-anak harus libur full selama 1 bulan, ini sepertinya akan menjadi PR yang sangat luar biasa pada orang tua, khususnya keluarga begitu ya. Ya. Tapi memang harus menyempatkan kalau kita sebagai warga kota Surabaya yang Pak Wali sendiri sudah menemukan bagaimana membentuk kampung madani, itu intinya adalah dari mana? Dari keluarga-keluarga yang sejahtera, keluarga yang makmur, keluarga yang terbina dengan sangat baik, maka kampung madani sebagai program pemerintah Wali Kota Surabaya ini insya Allah akan terlaksana dengan sendiri. Baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, dan di segmen 4 tentunya saya tidak hanya berbincang begitu ya tentang kebijakan libur sepanjang bulan Ramadan untuk anak-anak didik kita, tapi tentunya ada kabar baik lainnya ini dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Kita jeda sebentar. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Sahabat, kita bisa raih mimpi
pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Kan berakhir indah. Tetap bekerja keras, kita semua bisa meraih mimpi. Kita kuatkan tekad, yakinlah semua bisa. Bakatku, bakatmu mungkin saja beda, dan hobiku, hobimu juga tidak sama. Tetapi semangat kita harus bersama, berjuang untuk meraih mimpi yang indah. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Berjuang untuk meraih mimpi yang indah, kan berakhir indah. Tetap bekerja keras. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan.
737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda Dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sepertinya saya tidak ingin melewatkan pertanyaan berikut ini karena memang saya berbincangnya ini tidak hanya dengan anggota Komisi D. Tapi sepertinya beliau ini kalau diajak ngobrol soal pendidikan, waduh banyak sekali pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang harusnya bisa kita dapatkan begitu ya. Pak Johari, ini ada sebuah problem yang tentunya tidak hanya menjadi problem apa ya. Sebuah kota besar pastinya akan ada lebih kompleks begitu. Bagaimana kita bisa mempersiapkan remaja kita. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat begitu ya, pembinaan akhlak, moral dari generasi muda kita ini butuh sebuah perhatian khusus Bapak. Apa mungkin kalau kita coba kaitkan dengan momen wacana libur Lebaran ini, adakah sebenarnya bisa coba disinkronkan di sana agar itu tadi akhlak jauh lebih baik, moral bisa lebih terjaga dan sebagainya, Pak Johari. Jadi ada sebuah kaidah juga bahwa Muslim yang baik, yang fisiknya sehat, itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dibandingkan dengan orang yang sakit-sakitan. Nah, sehingga di sini tidak bisa terpisahkan seperti dua mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Antara pendidikan, kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat kehidupan yang mendasar di sebuah kota, bahkan sebuah negara. Sehingga karena ini kita berkaji dalam Ramadan, ada sedikit agamanya sedikit gitu kan. Ketika Rasulullah pertama kali di Madinah, kemudian kembali ke Makkah, yang pertama kali beliau berdoa adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Artinya tentang pendidikan. Yang kedua warizqan wasyi'an, itu tentang ekonomi, tentang rezeki yang baik. Wasyifaan min kulli da'in, tentang kesehatan. Pendidikan, ekonomi, kesehatan itu adalah pilar kebangkitan sebuah negara dan juga pilar kebangkitan kemakmuran suatu negeri. Sehingga pendidikan dan kesehatan suatu hal yang sangat mendasar di pemerintah Kota Surabaya ini. Oleh karenanya, kita betul-betul pemerintah yang sudah mencanangkan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya 2021-2026 yang nanti setelah akan ada pelantikan di bulan Februari atau Maret, nanti setelah itu akan dibuat lagi RPJMD 2025 mungkin sampai 2030. Bagaimana salah satu adalah angka harapan hidup warga Kota Surabaya. Dan harapan kita menuju Surabaya Emas atau Indonesia Emas tahun 2045, angka harapan hidup yang saat ini sudah mencapai 75 tahun berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia IPM. Harapan kita meningkat 10 tahun menjadi 85 tahun. Dan ini juga adalah sejalan dengan SDGs, Sustainable Development Goals, yang dicanangkan tahun 2030, warga Kota Surabaya sudah betul-betul memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, yang menjadi acuan, kalau bisa acuan tidak hanya di Jawa Timur, bahkan acuan di Indonesia. Seperti itu. Baik. Bapak, ini terlepas dari wacana program libur sepanjang Ramadan ini, tentunya kalau dengan Komisi D, saya tidak ingin melewatkan dan juga menyanyikan begitu saja. Ada kabar baik apa, Pak? Artinya sebuah kebijakan baru apakah mungkin yang harusnya bisa diketahui warga Kota Surabaya di Komisi D? Baik. Pertama kami sampaikan apresiasi tentunya pada pemerintah Kota Surabaya yang sudah membuat kebijakan dan bahkan sudah menerapkan tentang universal health coverage. Artinya kesehatan semesta bagi seluruh warga Kota Surabaya. Oleh karena itulah salah satu yang menyebabkan orang tuh mau pindah ke Kota Surabaya. Karena apa? Kalau ada sakit langsung di cover oleh pemerintah Kota Surabaya. Tentunya di era Undang-Undang SDSN mulai tahun 2004, walaupun baru diterapkan sejak tahun 2014 di bulan Januari, tetapi pemerintah Kota Surabaya itu betul-betul concern bahwa bagi masyarakat Kota Surabaya yang tidak mampu untuk membayar iuran BPJS, maka di-cover sepenuhnya oleh pemerintah Kota Surabaya. Bahkan cukup dengan KTP saja, maka orang tersebut sudah bisa di-cover oleh pemerintah Kota Surabaya. Ini adalah suatu daya tarik Kota Surabaya dari masyarakat yang ada di selain Kota Surabaya. Bahkan untuk pendidikan juga sama, ada beasiswa pemuda tangguh,
ada beasiswa-beasiswa yang perguruan tinggi negeri yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, sehingga Kota Surabaya walaupun mungkin nanti setelah kuliah dapat beasiswa dari Kota Surabaya, kemudian dia bercita-cita bahkan berkiprah di negara yang lain, kita anggap bahwa kita sudah berkontribusi untuk membesarkan negara Republik Indonesia dari warga Kota Surabaya. Saya kira itu yang paling penting. Artinya berarti kalau untuk periode ini di Komisi D untuk soal kesehatan ada sesuatu yang baru atau kita masih akan tetap running itu tadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan, seluruh kebutuhan akses kesehatan masyarakat Kota Surabaya akan tetap terjamin, bahkan akan jauh lebih baik, Pak Johari. Yang paling penting perlunya ada sebuah koordinasi yang intens antara Dinas Kesehatan, Wali Kota melalui Dinas Kesehatan dengan Badan BPJS Kesehatan Kota Surabaya. Karena apa? Karena tentunya kebijakan-kebijakan BPJS ini tetap harus bisa mengcover kebutuhan masyarakat Kota Surabaya. Bagaimana BPJS sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah di dalam menjalankan undang-undang untuk bisa sebagai pengampu biaya daripada kesehatan, ini disinkronkan dengan kebijakan Dinas Kesehatan sebagai pengelola kondisi kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Nah, ini berkolaborasi terus, berkoordinasi terus. Tentunya kami di Komisi D akan siap untuk terus memonitoring, baik itu bagaimana Dinas Kesehatan untuk memantau kesehatan warga Kota Surabaya, maupun BPJS Kesehatan di dalam memberikan pembiayaan kepada warga Kota Surabaya. Sepanjang di Komisi D, Pak Johari sudah sempat terjun secara langsungkah memonitor pelaksanaan BPJS, layanan kesehatan, untuk sampai tingkat paling bawah, Pak? Apa mungkin catatan yang bisa disampaikan Pak Johari? Ya, kebetulan saya 20 tahun lebih ya di dunia kesehatan ya, sebagai praktisi rumah sakit maupun klinik ya. Pertama, masyarakat dipahamkan tentang prosedur BPJS Kesehatan. Kenapa perlu dipahamkan? Ini yang menyebabkan puskesmas, klinik maupun rumah sakit itu mendapatkan sebuah komplain yang tidak ada habisnya, katakanlah bisa demikian. Karena apa? Karena itu melaksanakan kebijakan BPJS Kesehatan. Contoh misalkan, bagaimana kasus emergency. Kasus emergency, kasus gawat darurat ini memang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tetapi banyak yang masyarakat datang ke rumah sakit, yang seharusnya ke paskes primer terlebih dahulu, datang langsung ke rumah sakit, kemudian minta ditanggung oleh BPJS. Padahal bukan kasus emergency. Nah, ini kita buat simalakama. Di sisi lain kita pasti harus menangani, nggak mungkin kita tidak menangani di rumah sakit. Baik itu rumah sakit pemerintah yang ada Surabaya, saya sudah ada 3 ya. Rencana pemerintah akan rencana mengembangkan menjadi 5 rumah sakit dalam 5 tahun ke depan. Nah, sehingga perlu adanya sebuah koordinasi antara Satgas pemerintah kota, kemudian BPJS Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada warga Kota Surabaya tentang aturan-aturan BPJS terbaru. Yang kedua adalah ada 144 diagnosa yang ini tidak ditanggung oleh BPJS jika dilayani oleh rumah sakit. Jadi harus datang ke paskes primernya, di mana warga Kota Surabaya itu tercantum sebagai kepesertaan. Baik itu di puskesmas, itu klinik swasta yang kerjasama dengan BPJS. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang terjadinya miskomunikasi. Ya, rumah sakit yang harusnya konsen di pelayanan, menjadi konsen untuk ngurusi administrasi. Ini yang akhirnya kadang-kadang tertunda pelayanannya di IGD atau di tempat-tempat yang lain. Tetapi kita tetap, walaupun ada kondisi seperti itu, Komisi D mendorong rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit bekerjasama dengan BPJS yang swasta agar tetap menangani medisnya terlebih dahulu, pasien diselamatkan lebih dahulu, jangan sampai administrasi itu menghambat pelayanan medis pada pasiennya. Sepakat. Jadi oke lah, kebutuhan administrasi memang harus diselesaikan begitu ya. Tapi prioritas utama adalah melayani kebutuhan masyarakat akan akses kesehatan. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat,
langsung dari lapangan. Barreskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertama Marinir Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Sebuah niatan baik tentunya harus diimbangi juga dengan beberapa aturan yang mengikat agar itu tadi tujuan baik bisa terlaksana dengan baik pula. Sama halnya dengan wacana libur selama 1 bulan sepanjang Ramadan nanti bagi siswa-siswa didik kita yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan mungkin kita akan bicaranya pada Skup Kota Surabaya. Apa Pak Johari pesan yang bisa disampaikan yaitu tadi agar seluruh niat baik tadi bisa terimplementasikannya juga baik pula di Kota Surabaya. Terima kasih Mbak Eli. Pertama kita menyambut baik niatan pemerintah untuk maksudnya selama bulan Ramadan siswa diliburkan dalam rangka memperdalam ilmu agama. Ya. Kami dari Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya pertama untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kalau kebijakan ini betul-betul diterapkan agar memiliki petunjuk teknis yang betul-betul mengatur bagaimana libur itu dilaksanakan. Karena pendidikan itu suatu hal yang sangat mendasar, begitu keliru di dalam implementasikan akan berdampak sangat besar terhadap sebuah generasi penerus bangsa yang sudah di Kota Surabaya. 1 tahun generasi ini begitu sangat besar, jangan sampai kita menjadi terputus generasi karena dampak daripada libur Ramadan ini yang tidak dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah kita harapkan bagaimana esensi bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan itu tidak hilang. Sehingga lebih diprioritaskan ketika belum ada kajian lebih mendalam dan belum ada panduan yang lebih teknis, maka diharapkan pemerintah Kota Surabaya bisa mendorong pemerintah pusat untuk mengkaji terlebih dahulu antara mungkin Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga kementerian yang terkait tentang efektivitasnya liburan sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kami mengusulkan adanya kalau memang itu diterapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah Kota Surabaya, maka kami mengusulkan untuk ada kolaborasi antara semua komponen-komponen yang ada di kota, bahkan di Jawa Timur dengan pendidikan yang ada di Kota Surabaya, dengan memagangkan para santri-santri yang ada di pondok pesantren, di sekolah-sekolah, sehingga ada simbiosis mutualisme antara pesantren yang membutuhkan tempat magang dengan sekolah yang membutuhkan SDM pendamping yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya. Yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia Kota Surabaya sudah bagus ini, 83,99% yang sudah tercapai ini, dan semoga terus akan meningkat ini, agar betul-betul sangat serius di dalam memperhatikan setiap kebijakan pemerintah Kota Surabaya, khususnya kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 3, yang betul-betul memperhatikan tentang keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia, dengan berdasarkan sistem pendidikan. Artinya ada sebuah ekosistem pendidikan yang baik
baik itu di rumah, di sekolah, dan bahkan di lingkungan, di luar rumah dan di luar sekolahnya. Saya kira itu insya Allah akan menuju Surabaya menjadi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Amin, insya Allah begitu ya. Dan selamat mengawal beragam kebijakan untuk Kota Surabaya, dan kita menantikan juga kebijakan-kebijakan baru yang benar-benar lebih berpihak pada masyarakat Kota Surabaya. Selamat kembali bekerja Bapak. Terima kasih sudah bersama dengan kami di program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang, tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV.